Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Quratul Ainati Sahrah, NIM E 2019-3149 dari kelas akuntansi 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video presentasi dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis mengenai uang dan fungsinya. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jadi, uang itu adalah suatu benda yang diterima masyarakat umum atau khalayak umum, yang mana nantinya uang itu dijadikan sebagai alat tukar dalam kegiatan perekonomian. Jenis-jenis uang berdasarkan jenis lembaga yang mengeluarkan itu ada dua, yaitu uang kartal dan juga uang kiral. Apa itu uang kartal dan uang kiral? Uang kartal adalah adalah jenis uang yang bisa digunakan untuk kegiatan transaksi jual beli dan diterbitkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Bentuknya adalah seperti kertas maupun logam, seperti yang biasa kita gunakan untuk transaksi sehari-hari. Jadi, uang kartal itu adalah uang kertas dan uang logam yang biasa kita temui di setiap harinya untuk kita melakukan transaksi jual beli ataupun transaksi yang lainnya. Sedangkan uang kiral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa surat-surat berharga. Uang kiral sewaktu-waktu dapat dipakai sebagai alat pembayaran. Di negara-negara yang telah maju perekonomiannya, banyak yang menggunakan uang kiral sebagai alat pembayaran. Jadi, di beberapa negara maju mereka sudah menggunakan uang kiral sebagai alat pembayaran dalam kegiatan perekonomian mereka. Selanjutnya, menurut nilainya, uang dibagi menjadi uang penuh dan uang tanda. Uang penuh adalah uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Misalnya, nilai emas pada uang logam 500 bernilai sama dengan nominalnya. Contohnya seperti uang logam dan uang perak. Sedangkan uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat, atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Selanjutnya adalah fungsi asli uang. Yang pertama, bahwa uang sebagai alat tukar atau medium of change. Selanjutnya, uang sebagai satuan hitung atau unit of account. Yang terakhir, uang sebagai alat penyimpanan nilai atau valuta. Ada fungsi turunan uang, yaitu uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah, sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat penimbun kekayaan, sebagai alat pemindah kekayaan, dan sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Yang terakhir adalah fungsi uang menurut Islam, yaitu uang sebagai alat tukar, uang sebagai alat hitung, dan yang terakhir adalah uang itu sebagai alat penyimpan kekayaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.